Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi dengan kami video pembelajaran dari akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai stat bis nih teman-teman, atau statistika bisnis dengan materi distribusi frekuensi dan juga ukuran gejala pusat atau UGP singkatannya, dengan yang akan kita bahas khusus hari ini yaitu rata-rata, median, dan modus. Untuk video pembelajaran kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Mareta Nurfadilah. Selamat menyaksikan dan semoga mudah dipahami ya. Untuk materi yang pertama, kita akan bahas distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini adalah tabel yang merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item data termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu. Tujuannya apa? Supaya memudahkan dalam penyajian dan juga mudah dipahami ketika dibaca sebagai bahan informasi. Yang kedua, memudahkan dalam menganalisa, menghitung data, dan membuat tabel serta grafik. Bentuk umumnya itu, biasanya tabel DF itu ada kelas dan juga frekuensi. Nah, kelas itu ada kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga. Kemudian ada bagian bawahnya ada jumlah. Selanjutnya ada interval kelas juga atau CI. Interval kelas itu lebar dari sebuah kelas. Nah, biasanya itu cara hitungnya, misalnya ini 160 sampai 162 itu intervalnya itu 2. Itu bisa dihitung dari jarak 160 ke 161 itu kan 1 ya. Kemudian 161 ke 162 itu 1. Kemudian kalau dijumlah berarti ada 2. Atau mungkin bisa juga cara cepatnya 163 dikurang 160. Jadi ketemu 2 ininya, intervalnya ya teman-teman. Selanjutnya ada batas kelas atau kelas limit. Batas kelas itu dibagi jadi stat class limit atau batas kelas dan juga ada tepi kelas. Batas kelas bawah dan batas kelas atas, ada juga tepi kelas bawah dan juga tepi kelas atas. Batas kelas atas. Batas kelas itu tertulis di dalam distribusi frekuensi. Jadi batas kelas ini kelihatan ya teman-teman. Ini 160 ini disebut batas kelas bawah atau lower class limit. 162 ini namanya batas kelas atas atau upper class limit. Kemudian kalau tepi kelas itu tidak dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi hanya ada di dalam grafik, misalnya grafik gitu, kadang nanti ada. Teman-teman nanti bisa lihat nanti ada contoh soalnya ya. Kemudian untuk penjelasan class boundaries itu batas kelas yang membatasi tiap kedua kelas yang berurutan yang dinyatakan dengan bilangan tersebut. Jadi class limit. Jadi ini ada rentang nih, misalnya kelasnya 60 sampai 80. Batas kelas bawahnya 60, batas atas kelasnya 80, intervalnya itu 20. Selanjutnya ada tepi kelas nih, tepi kelas bisa lihat. Tepi kelas bawahnya 60 itu 59,5. Tepi kelas atasnya 62 itu 62,5 sebelum nyampe ke 63. Berarti tepi kelas bawahnya 63 ini 62,5. Kemudian ada rumus-rumus batas kelas. Misalnya kita mau nyari CI atau interval itu bisa yang tadi ya, lower class limit 60 di N ditambah 1 dikurang LCL N. Yang kedua ada rumus tepi kelas itu LCB N sama dengan UCL N dikurang 1 ditambah LCL N dibagi 2. Mungkin untuk pengaplikasiannya nanti kita lihat aja ya teman-teman di contoh soal. Selanjutnya ada midpoint atau nilai tengah. Itu biasanya X ya teman-teman lambangnya. Misalnya ada kelas dari 60 sampai 62. Nah gimana sih cara nyari nilai tengahnya? Itu kan tinggal 60 ditambah yang yang batas atas kelasnya yaitu 62 dibagi 2. Makanya di sini rumusnya XN sama dengan lower class limit batas bawah kelas ditambah batas atas kelas, kemudian tinggal dibagi 2, nanti ketemu midpoint-nya. Selanjutnya, nah ini yang tadi ya teman-teman, di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian LCL nih 68 di sini posisinya sebagai batas bawah kelas, 72 sebagai batas atas kelas. Kemudian ada tepi kelas yang ini 67,5 itu tepi kelas bawah, sedangkan 72,5 tepi kelas atas.
Kalau nilai tengah yang tadi kita cari 68 ditambah 72 dibagi 2 itu ketemu 70. Nah, itu nilai tengah. Kemudian selanjutnya ada macam-macam distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi diskrit, kontinu, kemudian tertutup. Nah, yang menarik itu ada distribusi frekuensi terbuka. Terbuka atas itu kalau batas bawah kelas terakhirnya itu tidak dinyatakan dengan bilangan, jadi pakai yang notasi kurang dari. Sedangkan kalau DF terbuka bawah itu pakai notasi yang lebih dari. Nah, ada yang dua-duanya, jadi yang atasnya itu kurang dari, dan bawahnya itu lebih dari gitu. Itu juga ada ya teman-teman. Jadi dia nggak ada kelasnya, jadi pakai notasi yang kurang dari, misalnya umur 40 gitu. Kemudian ada DF relatif, yang frekuensinya dinyatakan pakai persentase. Ada nanti misalnya 1% sampai 100% itu ada ya teman-teman pakai frekuensi relatif. Jadi nanti harus dicari dulu frekuensi asalnya itu berapa. Kemudian ada DF kumulatif. DF kumulatif ada dua, positif, negatif. Nah, kalau DF kumulatif positif itu dimulai dari 0, jadi dari 0 dulu malahan teman-teman kalian positif. Nah, nanti makin ke bawah makin banyak sampai ke seluruh kelasnya. Kalau negatif itu malah dimulai dari seluruh frekuensinya baru nanti ke 0. Ini biasanya untuk menyusun OGIF. Untuk selanjutnya, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi itu bisa nyusun array, kemudian nilai tentukan maksimum, minimum, tentukan jangkauannya, kemudian menentukan K atau banyak kelas, kemudian menentukan CI atau panjang kelasnya, kemudian baru disusun DF-nya. Kemudian kita setelah menyusun DF, kita bisa membuat grafik histogram dan lainnya. Macam-macam grafik, ada histogram, poligon, dan juga kurva frekuensi. Kemudian ada OGIF. OGIF itu bisa disusun dari DF kumulatif kurang dari dan juga lebih dari. Mungkin kita langsung next aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, bisa nih contoh soalnya. Nah, ini ada data tentang umur 65 orang mahasiswa KN ya teman-teman. Jadi jumlah frekuensinya itu 65 ya keseluruhan. Nah, di sini diketahuinya tadi ada frekuensi relatif yang dinyatakan dengan persentase. Nah, ini tuh harus dicari nih teman-teman, berapa sih sebenarnya frekuensi asalnya itu. Jadi bukan yang bentuk dalam persen ya. Kita bisa cari nih dengan rumus yang ini, FI sama dengan FREL dikali di sigma F dibagi 100. Jadi masing-masing frekuensi relatif ya dicari nih frekuensi asalnya. Nanti ketemu 8, 10, 16. Kemudian kita susun dalam tabel ini 8, 10, 16, 14 sampai ini. Ini kalau dijumlah ada 65 orang. Nah, kemudian kita bisa susun grafik histogram dan juga grafik poligonnya. Kemudian untuk penyelesaian yang B nih, membuat OGIF. Nah, kita kan perlu nyusun DF kumulatif kurang dari dan juga lebih dari. Kalau kurang dari tadi, kita itu kalau kurang dari itu dari yang 0 dulu, kemudian sampai bertahap. Nah, sampai 65 keseluruhan, kemudian ada DF lebih dari. Itu dari 65 sampai bertahap makin kecil sampai habis. Nah, jadi ini bisa dilihat di sini ya, kalau kurang dari berarti dari 0 terus ke atas. Nah, kalau lebih dari itu dari atas terus ke bawah gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu ukuran gejala pusat atau GP. Ukuran gejala pusat ini itu keterangan yang dapat mewakili deretan bilangan suatu nilai yang mewakili suatu kelompok data pada umumnya mempunyai kecenderungan terletak di tengah-tengah dan memusat dalam suatu kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya nilai data. Wow. Selanjutnya ada klasifikasi atau macam-macam UGP. Itu ada Mayer Mean dan juga minor Mean. Mayer Mean itu isinya rata-rata hitung, aritmatik Mean, median, dan modus. Kalau minor Mean itu ada rata-rata geometrik, rata-rata harmonis, rata-rata kuadratik. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas untuk Mayer Mean ya, teman-teman. Untuk yang pertama ada rata-rata hitung atau aritmatik Mean yang kita biasa notasikan itu X bar. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat bisa di modul StatBis atau bisa teman-teman pelajari lewat video ini ya, teman-teman. Jadi di sini ada untuk data yang tidak berkelompok dan juga data berkelompok.
Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Adalah bilangan atau keterangan yang membagi suatu deret bilangan atau deretan menjadi dua bagian. Jadi kalau median itu baru dua. Kemudian ini ada rumusnya lagi untuk data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Selanjutnya perluasan median. Jadi median itu kan tadi dibagi dua. Nah ternyata median bisa dibagi jadi kuartil atau dibagi jadi 4 dan juga bisa desil dibagi jadi 10 bagian atau persentil yang bahkan 100 bagian. Nah, ini ada rumus-rumusnya untuk kuartil, desil, dan juga persentil. Kemudian selanjutnya ada modus atau bilangan atau keterangan yang paling sering muncul ya. Modus, namanya juga modus ya, paling sering muncul. Atau terjadi dalam suatu deretan bilangan atau deret keterangan. Rumus-rumusnya juga ada untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok. Kalau datanya nggak berkelompok, kita tinggal cari aja nih mana nih yang lebih sering muncul, apakah angka 7 atau angka 6. Kalau data yang berkelompok, tentu kita harus pakai rumus ya teman-teman. Nah, kita langsung saja nih biar paham kita masuk ke contoh soal. Di sini ada berikut ini jumlah pengunjung yang datang ke sebuah mall dalam 6 hari. Tentukan rata-rata dan juga tentukan median dan modus. Ini namanya data yang tidak berkelompok ya teman-teman. Untuk rata-ratanya kan kita tahu ini N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 N-nya. Kemudian kita cari X1, kita urutkan gitu ya teman-teman. X1-nya 295, X2-nya 1002. Ditanya yang pertama X bar. Kalau X bar itu untuk mencari rata-rata kan tinggal ditambahkan itu semua datanya kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 6. Kemudian ketemu rata-ratanya 842,83. Kemudian untuk nyari median kita harus urutin dulu kan data yang terkecil sampai ke yang terbesar, baru nanti kita bisa masukkan ke rumus data ke setengah N ditambah 1. Berarti setengah 6 ditambah 1 itu 7. Setengahnya 7 itu 3,5. Berarti median itu terletak di antara data ketiga atau keempat. Sehingga mediannya itu 768. Ini kan data ketiga. Ditambah 9, data kedua ditambah 941 data ketiga sama data keempat ditambah dibagi 2 itu ketemu 854,5. Kemudian untuk modus data yang sering muncul itu 768 ya, ini kelihatan ya ada 2 dia sendiri yang sering muncul. Selanjutnya contoh soal yang lain, kita mau mencari tadi median sudah, modus juga sudah, mungkin kita bisa langsung cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan desil 7. Ini kebetulan soalnya bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kita pelan-pelan aja bahasnya. Nah, di sini kuartil 1 itu kan 4. Berarti kuartil 1 itu atasnya itu 1/4 N. Nah, di sini kan banyaknya data itu 150. Berarti 1/4 150 itu berapa? 37,5. Nah, kebetulan dimasukkan kemudian ininya 37. Rumusnya kuartil 1 sama dengan LQ1 ditambah 1/4 N dikurang F kumulatif kemudian dibagi dengan 25 dikali dengan 10. Ketemu kuartil satunya 33,5. Jadi 30,5 itu dari si yang ini ya, tepi bawah yang 31 ini. Jadi 30,5 berarti dia itu kuartil satunya itu terletak di yang ini nih, kelas 1, 2, 3, kelas ketiga ya teman-teman. Ini ada di, kemudian itu ininya kan N-nya 150 tadi udah dihitung ya, dikurang 30 itu berasal dari mana ini teman-teman? Dari F kumulatif yang data sebelum angka 25 ini, jadi 16 ditambah 14 itu 30 dibagi dengan si frekuensinya kelas ketiga ini, karena kita tahu tadi kelas kuartilnya itu di kelas ketiga. Nah, ketemu 33,5. Selanjutnya untuk kuartil 2 dan kuartil 3 itu juga hampir sama, hanya diubah ini nih di bagian untuk menentukan kelasnya. Kalau tadi 1/4 untuk kuartil 2 berarti diubah 2/4, untuk kuartil 3 diubah 3/4. Jadi kita ketemu nih kuartil 2-nya 46,21, kuartil 3-nya 64,25.
Nah, untuk mencari desil itu kan per 10 ya teman-teman. Berarti kalau mencari D7, atasnya itu kita 7 dibagi 10. Nah, dikali dengan N-nya 150, ketemu 105. Nah, berarti di sini kita tahu 105 itu udah mencapai kelas yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Udah nyampe kelas yang kelima di sini nih. Berarti tepi bawahnya itu 150,5 ditambah 105 dikurang 90. Ini kalau dijumlah dari 14 sampai ke 35 itu 90 dibagi dengan frekuensi itu sendiri 18 dan dikali dengan intervalnya dapat 54,6 desil 7-nya. Nah, teman-teman, akhirnya kita udah selesai ya pembahasan tentang distribusi frekuensi dan juga UGP khususnya yang Majornean. Jadi teman-teman, terima kasih sekali telah menonton video pembelajaran kali ini dan sampai ketemu lagi untuk video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.